Eh, Lebaran nih. Udah pada siap belum dapat pertanyaan? Kuliah di mana? Udah lulus belum? Udah kerja belum? Kerja di mana? Udah punya pacar belum? Udah nikah belum? Udah hamil belum? Waktunya punya adik nih. Kapan hamil lagi? Hayo, udah pada siap jawabannya belum? Tenang, gak usah bingung, gak usah gelisah gundah gulana membayangkan pertanyaan-pertanyaan itu datang menyerang kita. Terus, gimana dong cara menghadapinya supaya tetap tenang dan gak gampang ngamuk? Satu-satunya cara menghadapi pertanyaan-pertanyaan toksik yang menyebalkan itu adalah ya hadapi aja, gak usah dihindari. Sebelumnya, kita harus benar-benar melatih diri kita untuk menerapkan pola pikir yang menenangkan hati kita. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa kita hanya bisa mengubah hal-hal yang bisa kita kendalikan, sedangkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita nggak akan bisa mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan toksik dari om, tante, pak de, bude, dan sepupu-sepupu adalah faktor eksternal di luar kendali kita dan nggak bisa kita ubah. Sedangkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah faktor internal yang bisa kita kendalikan dan bisa kita ubah. Yang kumaksud faktor internal dalam hal ini adalah pola pikir. Kita nggak bisa mengubah pola pikir orang lain, tapi kita bisa mengubah pola pikir diri kita sendiri. Untuk tetap tenang saat berada di momen-momen toksik, maka aku ingin mengajak kalian untuk menerapkan pola pikir slow living. Ayo, mumpung masih ada waktu sebelum Lebaran tiba, ayo sama-sama kita berlatih bareng-bareng. Hal pertama yang wajib banget kita pahami adalah bahwa ketika kita memutuskan untuk menerapkan pola pikir slow living, maka kita juga harus menikmati hidup sesuai dengan alurnya. Apapun keadaan kita saat ini, maka itu pasti sudah sesuai pada alurnya. Maka, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan kita sepenuhnya. Kita juga harus meyakini bahwa apapun keadaan kita saat ini dan apapun yang sedang kita miliki saat ini adalah ketetapan terbaik dari Allah. Tidak kurang, tidak lebih, tidak cepat, tidak pula terlambat. Semua sudah pas sesuai porsi kita. Dengan adanya keyakinan seperti ini, maka pertanyaan-pertanyaan toksik apapun tidak akan mampu menggoyahkan ketenangan batin kita. Karena kita yakin saat ini kita berada di takdir terbaik. Tahu nggak sih, biasanya orang-orang yang suka tanya-tanya julid ke kita itu adalah orang-orang yang belum bahagia sama hidupnya. Maksudnya mereka tuh kayak nyari teman gitu loh. Mereka sengaja nanyain sesuatu yang kita belum punya supaya kita merasa down, sedih, dan gak bahagia. Akhirnya dia punya teman buat ngerasain ketidakbahagiaan. Jadi sebelum menghadapi momen itu, mari kita isi penuh diri kita dengan energi positif, dengan pikiran-pikiran positif supaya kita merasa bahagia dengan diri kita sendiri. Kalau ada saudara yang pamer pencapaian, pamer kehidupan yang sedang dia jalani dan mengejek kita karena belum bisa seperti dia, ya udah biarin aja karena toh kita sedang bahagia sama hidup kita sendiri. Belum tentu kita bahagia kalau punya pencapaian dan kehidupan seperti dia. Dan bisa jadi pula sebenarnya dia nggak benar-benar bahagia dengan kehidupannya, makanya masih sempat-sempatnya ngurus kehidupan orang lain. Selain itu, ada juga loh orang-orang yang kasih pertanyaan toksik ke kita tanpa ada tujuannya, ya basa-basi aja gitu. Kalau mereka aja nanya ke kita nggak pakai hati, jadi seharusnya kita menjawab pertanyaan mereka juga nggak usah pakai hati dong. Dijawab basa-basi aja, atau paling simple senyumin aja. Tapi ada juga kok yang nanya-nanya ke kita ya memang karena mereka care sama kita. Mungkin mereka mau bantu dan kasih solusi atas permasalahan kita. Kalau untuk yang satu ini, alangkah baiknya kita hargai niat mereka untuk membantu kita.
Maka kita jawab pertanyaan mereka dengan sopan dan kita jelaskan kondisi kita dengan sebenarnya. Siapa tahu Allah memberi kita pertolongan melalui mereka. Kita nggak perlu ambil pusing sama pertanyaan-pertanyaan itu. Respon aja dengan santai, karena yang tahu prosesnya adalah diri kita sendiri. Yang penting kita udah berusaha yang terbaik dan gak cuma pasrah sama keadaan. Kita juga harus melatih diri kita untuk tidak menganggap semua pertanyaan yang tidak sesuai dengan keadaan kita sebagai pertanyaan toksik. Mari kita selalu berusaha memikirkan segala sesuatu dari sisi positifnya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu mengotori kesucian hati dan pikiran kita di hari yang fitri, sehingga kita kehilangan makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Maka mari kita rayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan dan sukacita sebagaimana seharusnya momen itu dirayakan. Semoga kebahagiaan yang melimpah selalu mengisi hati kita, sehingga pertanyaan apapun yang kita terima tidak akan membuat kita merasa sedih dan merana. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-temanku semua. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jumat kepada Bisek 2009